Dari Ibu Yeti Ramli nih dok, mohon info untuk air hidrogen diminum berapa banyak setiap harinya? Apakah air infus water juga baik untuk IF? Seperti itu dok. Ya kalau air hidrogen itu filosofinya nanti ada, insya Allah ada video buat minggu ketiga itu, beberapa video, 3 video lagi tentang air hidrogen ya. Filosofinya tuh kita tuh mengganti, kita kan tiap hari harus minum air. Nah, sementara air yang biasa kita minum itu tidak punya manfaat kesehatan secara khusus, hanya merehidrasi aja. Nah, kalau air hidrogen yang sifatnya alkali, terionisasi, itu banyak sekali manfaatnya. Jadi kalau pilihannya, berapa banyak yang harus kita minum? Ya minum aja seluruhnya, gantikan air yang biasa kita minum dengan air hidrogen gitu. Kalau kita misalnya berat badan 60 kilo, harus minum 2,5 sampai 3 liter per hari. Ya seluruhnya kalau bisa selama minum itu tuh ganti dengan air hidrogen. Karena si air hidrogen tuh banyak sekali manfaatnya dibandingkan air biasa. Jadi kalau istilahnya buat apa minum air biasa kalau kita bisa minum air hidrogen, kecuali kalau air hidrogennya terbatas. Tapi kan dengan ada tumbler sekarang, tumbler hidrogen, kita bisa minum, bisa bikin air hidrogen kapan aja yang sifatnya alkali juga terionisasi kapan aja. Ya buat apa pakai air biasa yang nggak punya efek yang nggak cepat. Air hidrogen itu tuh kan karena dibuat sama listrik, namanya disebut air terionisasi. Dia tuh banyak penelitian menunjukkan bahwa itu lebih cepat diserap. Buat apa kita minum air yang lambat diserap padahal ada air yang lebih cepat diserap? Kedua, air hidrogen itu bisa dibuat jadi kalau pakai mesin water ionizer tuh otomatis sifatnya alkali. Kalau pakai tumbler tuh ada tumbler seperti yang kita rekomendasikan yang Trifinity itu tuh bisa membuat air yang otomatis jadi alkali juga. Jadi air yang sifat alkali itu lebih banyak manfaatnya untuk kesehatan dibandingkan air yang sifatnya pH-nya normal. Nah, kalau ada pilihan antara minum misalnya air Pristine Water 8+, air-air yang sifatnya alkali di pasaran yang harganya mahal dibanding air biasa, pastikan kita pilih mendingan air yang sifatnya alkali, ya kan, dibandingkan air yang biasa. Karena itu juga airnya lebih bagus, juga lebih mahal. Sementara kita udah punya alatnya, kita bisa bikin air yang sifatnya alkali kapan aja. Terus satu lagi, kalau air yang biasa itu kadang pastinya tidak mengandung antioksidan. Malah mungkin mengandung radikal bebas. Kalau kita misalnya minum air isi ulang atau air dari kemasan atau air yang dari galon, itu kan ada mikroplastiknya, ada kemungkinan BPA-nya karena proses kena sinar matahari yang lama gitu ya. Itu tuh banyak sekali bahayanya untuk kesehatan kalau dikonsumsi jangka panjang, dan pastinya tidak mengandung antioksidan. Sementara air hidrogen itu dia diproses sama mesin water ionizer. Kalau kita mesin water ionizer-nya yang tipenya yang bagus, yang kayak Life Water gitu, itu tuh bisa terhindar dari mikroplastik, dari BPA, kemudian mengandung antioksidan. Si antioksidannya itu bisa menetralisir radikal bebas yang masuk ke badan kita. Kemudian juga sifatnya alkali, otomatis menetralkan kelebihan asam, kemudian juga terionisasi jadi lebih cepat diserap. Itu sih otomatis secara logika aja, buat apa minum air biasa yang lambat diserap, yang sifat pH-nya normal, tidak mengandung antioksidan bahkan mengandung radikal bebas, dibandingkan minum air yang hidrogen yang lebih cepat diserap, yang bisa menetralkan kelebihan asam yang berlebihan di tubuh, yang punya efek antioksidan dan tidak mengandung radikal bebas gitu. Itu kan secara logika mah nggak ada pilihan lain, udah aja minum air hidrogen terus gitu. Nah, sekarang untuk infus water. Infus water itu dari penelitian tuh tidak ada manfaat yang dari penelitian ya, maksudnya infusan water misalnya kita minum jambu langsung sama jambu diinfus gitu. Jadi air jambu tuh diserap, direndam, kemudian jadi infusion water yang air jambu gitu. Itu tuh dari penelitian katanya tidak ada manfaat tambahan yang diperoleh dibandingkan kita minum infusion water atau kita minum jambunya langsung. Jadi si jambu tuh kita minum langsung sampai habis, terus atau kita minum infusion water dari jambu terus airnya aja yang diminum. Itu tidak ada manfaat tambahan. Tapi memang ada beberapa hadis yang menyarankan buah-buahan tertentu tuh direndam kayak kurma, air infusion water yang dari kurma. Jadi saya belum bisa bilang
manfaat khususnya air infusionnya. Tapi kalau infusion water yang diajarkan Rasul sih pastinya lebih bagus. Tapi kan buah-buahnya buah-buah tertentu, nggak semua jenis buah. Kalau buah-buah yang lain yang tidak ada keterangan di hadisnya bahwa buah itu tuh punya manfaat tambahan, itu tuh dari penelitian tidak ada manfaat tambahan yang diperoleh dengan menginfus si buah yang sama atau kita makan langsung buahnya gitu. Jadi si air infusion water itu cuma manfaatnya diperoleh dari buahnya gitu sebenarnya. Jadi makan aja buahnya sebenarnya langsung gitu. Kayak kita kalau kurma tuh kan bagus buat kesehatan, ya udah makan kurmanya langsung atau boleh kurmanya di infusion gitu, infusion water kurma, kemudian kita minum airnya, terus kurmanya juga diminum, itu juga bermanfaat. Tapi kalau infusion water kurma kan karena ada contohnya mungkin punya tambahan manfaat lain yang belum diteliti. Tapi kalau yang lain sih nggak terlalu banyak manfaatnya. Ya.